Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Kalau ibu tanya seperti itu, anak-anak jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik, Allahu Akbar. Mengerti? Kita ulang ya. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada sehat semua ya. Tetap dijaga kesehatannya, terutama jangan lupa cuci tangan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan berdoa supaya pembelajaran kita hari ini lebih bermanfaat dan ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Nah, kepada ketua kelas, silakan Ibu untuk memimpin doanya. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya ketua kelas sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Semangat semua belajar IPA hari ini. Sepertinya tidak terlalu semangat semua ya. Nah, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Oke, anak-anak coba diikutin ya. Ikutin ibu. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sudah semangat semuanya? Oke, alhamdulillah kalau sudah semangat semuanya. Nah, sekarang dilihat wajah temannya satu-satu. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Abdul. Kenapa Abdul? Kenapa Abdul tidak hadir? Sakit. Oke. Abdul, kita doakan semoga lekas sehat, supaya dia dapat kembali ke sekolah, belajar dan bermain bersama kita lagi ya. Oke. Sudah dibuka halaman satunya. Ayo kita baca dan dengarkan percakapan Siti dan Udin. Wah, seru sekali ya permainan kita hari ini. Sayang sekali hari sudah sore. Ayo kita pulang, kata Udin. Iya, seru sekali. Seandainya kita dapat terus-menerus bermain sepanjang hari, pasti akan sangat menyenangkan, jawab Siti. Iya, betul. Tetapi malam pasti akan tiba dan kita harus segera pulang, kata Udin. Betul, Udin. Pasti akan susah bermain bola ketika malam. Mengapa ada siang dan malam? Tanya Siti. Ayo kita cari informasinya, teman-teman, kata Udin. Nah, anak-anak, mengapa ada siang dan malam? Nah, apakah anak-anak pernah mempertanyakan mengapa ada siang dan malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Nah, anak-anak, untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama-sama. Ayo anak-anak, kita cari informasi lebih terperinci tentang terjadinya siang dan malam. Nah, di sini ada buku yang judulnya Terjadinya Siang dan Malam. Nah, coba kalian perhatikan judul dan gambar sampul buklet tersebut. Dapatkah kalian memperkirakan informasi-informasi apa saja yang ada di buklet tersebut? Coba, kira-kira menurut anak-anak, apa sih isi yang tertuang pada buku tersebut? Ayo, ada yang berani menjabarkan jawabannya? Siapa yang berani? Oh, silakan. Siapa namanya, Nak? Si Dina ya? Silakan Dina. Oke, menurut Dina, buku itu berisi proses terjadinya siang dan malam. Ya, bagus sekali Dina. Buklet tersebut berisi tentang bagaimana terjadinya siang dan malam. Lalu, di dalamnya kapan terjadi siang dan malam, penyebab terjadinya siang dan malam, dan apa perbedaan siang dan malam. Nah, kira-kira seperti itulah isi dari buku itu anak-anak. Nah, coba tuliskan hal-hal yang kalian
ketahui dan ingin kamu ketahui tentang siang dan malam. Misalnya, waktu terjadinya, penyebab, dan perbedaan yang teramati. Nah, anak-anak bisa menggunakan tabel berikut. Nah, ya, seperti tabel yang ada di papan tulis. Hal yang telah kalian ketahui, yang pertama itu misalnya siang ada matahari, malam ada bulan. Yang kedua, jika siang terasa lebih panas daripada malam hari. Nah, selanjutnya, hal yang ingin kalian ketahui apa saja? Silahkan ditulis di kolom tabelnya. Misalnya yang pertama, apa penyebab terjadinya siang dan malam? Yang kedua, apa saja akibat adanya siang dan malam? Nah, anak-anak, ketika pagi hari saat membuka jendela, kamu pasti melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Nah, saat makan siang, matahari berada di tempat tinggi di langit. Saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak lagi di langit, tenggelam di cakrawala. Nah, pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Coba anak-anak amati globe yang ada di papan tulis. Matahari tampak terbit dari pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Bumi berputar pada porosnya itu disebut dengan rotasi. Matahari tidak bergerak, bumi yang bergerak. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Sekali lagi, ini karena rotasi bumi. Bagaimana hal ini dapat terjadi, Bu? Bumi bergerak seperti gerakan permainan gangsing. Nah, planetmu bergerak mengelilingi garis khayal yang disebut sumbu. Nah, garis khayal itu adalah garis yang berwarna merah. Nah, gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros itu disebut dengan rotasi bumi. Waktu bumi mengalami satu kali rotasi itu adalah 24 jam. Nah, coba sekarang lakukan percobaan. Menghadaplah kamu ke lampu. Anggaplah kamu sebagai bumi dan lampu sebagai matahari. Kepalamu sebagai poros bumi. Berputarlah di tempat pelan-pelan sambil mengamati posisi lampu terhadap dirimu dengan arah berlawanan arah jarum jam. Nah, demikianlah matahari yang tampak bergerak, sesungguhnya bumilah yang bergerak. Nah, peristiwa pergerakan tersebut itu dinamakan sebagai gerak semu harian matahari. Jadi, seolah-olah matahari yang bergerak, padahal yang bergerak adalah buminya. Oke. Mengapa gerak matahari dikatakan semu? Tentu anak-anak tahu bahwa gerakan tersebut bukanlah gerak matahari yang sesungguhnya. Peristiwa itu terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya. Gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Bumi sekali berputar pada porosnya memerlukan waktu selama 24 jam. Bumi berputar dengan kecepatan 1.600 km per jam. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Ketika berotasi, bagian bumi yang menghadap matahari menjadi terang atau siang, dan bagian yang membelakangi matahari menjadi gelap atau malam. Nah, anak-anak, untuk memahami lebih dalam tentang gerak semu, ayo kita lakukan kegiatan berikut ini. Simulasi tentang peristiwa siang dan malam sebagai akibat rotasi bumi. Mari kita lakukan simulasi rotasi berikut ini. Nah, kemarin anak-anak sudah Ibu perintahkan untuk membawa senter dan plastisin, bukan? Nah, coba alat-alat prakteknya silahkan dikeluarkan, karena kita akan simulasi tentang peristiwa siang dan malam sebagai akibat rotasi bumi. Nah, ayo kita lakukan simulasi berikut ini. Anak-anak bentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 orang yang telah Ibu pilih kemarin. Nah, pilihlah 2 orang dalam kelompokmu untuk melakukan kegiatan seperti gambar berikut yang ada di papan tulis.
Nah, Nana ikuti langkah kegiatan. Yang pertama, alat dan bahan yang diperlukan tadi sudah Ibu suruh bawa ya kemarin, yaitu senter, plastisin. Nah, plastisinnya sudah dibentuk bulat seperti bumi ya. Nah, anak-anak, beberapa alat bahan yang kemarin Ibu suruh bawa ya, yaitu plastisin yang sudah dibentuk seperti bumi, kemudian tusuk sate, dan kemudian senter. Ibu menggunakan handphone di sini untuk senternya. Nah, kita akan simulasi mengenai rotasi bumi. Oke, ikuti untuk selanjutnya ya. Anak-anak, silakan pegang senter dan satu teman itu memegang plastisin buminya seperti ini. Dan seperti ini ya, ini senternya. Nah, arahkan senter. Jangan dinyalahkan sehingga menghadap ke plastisin bumi. Amati pada plastisin bumi ini. Kemudian, anak-anak nyalakan senter. Nyalakan senter. Kemudian, amati plastisinnya. Oke. Adakah perbedaan pada plastisin bumi antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Tuliskan hasil pengamatan anak-anak. Tentunya ada ya anak-anak, ketika senter belum dinyalakan, keadaan bumi sama-sama gelap dari berbagai sisi seperti ini. Nah, ketika senter dinyalakan, bagian yang menghadap senter menjadi terang, sedangkan bagian lain tetap gelap karena tidak terkena cahaya senter. Seperti ini, tidak terkena cahaya senter. Oke, misalnya di Indonesia pagi hari, sedangkan di negara lain di sisi bumi yang lain itu mereka mengalami malam hari. Nah, anak-anak, di sini terjadi perbedaan waktu siang dan malam. Nah, kemudian tetap nyalakan senternya. Anak-anak putarlah plastisin perlahan-lahan berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, apa yang teramati pada plastisin bumi? Tuliskan hasil pengamatan anak-anak. Oke, jadi setelah diamati terjadi perubahan keadaan pada bumi. Bumi yang berputar dan bidang permukaan yang awalnya terang berlahan-lahan menjadi gelap. Nah, sementara sisi bumi yang semula gelap perlahan-lahan terang secara bertahap sesuai dengan putaran ketika menerima cahaya dari senter. Oke, sudah selesai semua ya simulasi kita hari ini. Nah, kemudian anak-anak, jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan yang sudah kalian lakukan. Oke, yang pertama, andaikan senter adalah matahari dan global adalah bumi, kapan kita mengalami siang? Ada yang tahu? Apa jawabannya? Ya, silakan Jojo. Ketika bumi menerima sinar dari matahari. Nah, kemudian kapan kita mengalami malam? Ada yang bisa menjawab? Ketika bagian bumi tidak menerima sinar dari matahari. Kemudian selanjutnya, bagaimana posisi matahari selama pengamatan diam atau bergerak anak-anak? Iya, pintar, posisi matahari tetap diam. Kemudian, bagaimana posisi bumi selama pengamatan diam atau bergerak? Ya, silakan Puji. Ya, posisi bumi bergerak. Nah, selanjutnya, bagaimana arah gerak bumi dibandingkan dengan arah gerak jarum jam? Ayo, silakan Siti. Ya, gerak bumi berlawanan arah dengan gerak jarum jam. Pinter Siti. Ya, kemudian selanjutnya, apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Gerakan bumi berputar pada porosnya. Pintar. Nah, selanjutnya, mengapa ada daerah di bumi yang terang? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Jojo. Bagian bumi ada yang terang karena mendapatkan sinar matahari. Tepat sekali. Selanjutnya, mengapa ada daerah di bumi yang gelap? Ayo, kita jawab bareng-bareng. Karena bagian bumi ada yang gelap karena tidak mendapatkan sinar matahari. Pintar semuanya. Kemudian anak-anak, apa akibat rotasi bumi dilihat dari diterimanya cahaya matahari ke bumi?
Nah, oke, terjadi gerakan bumi yang mengakibatkan permukaan bumi ada yang menerima sinar matahari dan ada yang tidak menerima sinar matahari. Nah, bumi atau matahari kah yang sesungguhnya bergerak? Ada yang bisa menjawabnya, anak-anak? Ya, silakan Puji. Ya, bumi yang bergerak ya, nak. Ya, pinter. Ayo, apa yang kamu ketahui tentang gerak semu harian matahari? Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Fenomena bergeraknya matahari dari timur ke barat saat tampak dari bumi. Nah, anak-anak, kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika siang hari? Ya, Jojo? Bekerja. Iya, pinter. Selanjutnya, ya, Siti? Sekolah. Iya, benar. Masyarakat itu melakukan aktivitas kehidupan dan kebutuhan hidup ya. Nah, kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di sekitar kalian ketika malam hari? Ya, masyarakat beristirahat dari aktivitas mereka. Pintar sekali. Nah, anak-anak, gerakan rotasi bumi itu membutuhkan waktu selama 24 jam atau satu hari. Akibat dari rotasi bumi ini terjadinya siang dan malam. Nah, untuk revolusi buminya, matahari sendiri merupakan pusat tata surya dari planet-planet termasuk bumi yang mengelilingi matahari. Nah, gerakan revolusi bumi itu bumi bergerak mengelilingi matahari. Nah, pada revolusi bumi ini memerlukan waktu 365 seperempat hari atau selama 1 tahun kurang lebihnya ya. Nah, revolusi bumi mengelilingi matahari. Apakah selama mengelilingi matahari bumi berotasi? Iya, bumi tetap berotasi sambil berputar mengelilingi matahari. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga pembelajaran kita hari ini membawa berkah dan manfaat. Karena pembelajaran kita telah usai, kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian dilanjutkan dengan doa kembali sama ketua kelas. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.